adakah nih tokoh-tokoh yang dihasilkan dari kegiatan pramuka? Ini khususnya dari Kuaran Kramajati gitu kan. Kita kenal Kak Bambang Susatyo. Ya, Bambang. Ketua MPR. Gugus Depan yang berpangkalan di SMP Negeri 49. Strategi kakak nih dan dari tim Kuarnas dalam mengembangkan kurikulum pramuka yang sesuai dengan kemajuan era digital zaman sekarang ini nih. Sehingga nantinya harapan kita SKK itu bisa juga bekerjasama dengan BNSP sehingga memiliki standarisasi yang jelas. Ini yang harus dibangun pada adik-adik kita. Nah, juga penyadaran kepada para pembina, lomba itu bukan untuk cari kalah menang, untuk cari pemenang saja kan. Tapi sebetulnya intinya lomba membangun jiwa mental prestatif adik-adik kita. Sehingga mereka siap bersaing dengan siapapun pada saat nantinya. Itu yang penting. Harapannya nanti Indonesia Emas tahun 2045 Presiden Republik Indonesia Pramuka Garuda kayak. Tahun 87 saya ikut lomba bangunan Jakarta itu. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Masih termasuk lima terganteng di Jakarta. Abang None Jakarta. Wow. Saya yang ganteng gini nggak masuk nih. Untuk tujuan dari kegiatan pramuka di Indonesia ini gimana, Kak? Tujuan gerakan pendidikan kepramukaan atau gerakan pramuka di Indonesia ini kan sebetulnya kalau di undang-undang kan ada kalimatnya panjang itu Kak Imam, panjang sekali. Tapi secara singkat sebetulnya hanya empat yang harus dilakukan. Bahwa seorang yang dididik di pendidikan kepramukaan menjadi anggota gerakan pramuka, setelah itu diharapkan dia bisa menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup. Kecakapan hidup ya? Ini bukan sekedar keterampilan, tapi kecakapan hidup. Hidup. Terampil dengan cakap itu beda. Kalau seorang terampil, hal yang negatif juga bisa terampil. Oh iya, betul. Ya kan, orang mencopet terampil. Itu, ya kan? Orang maling terampil. Tapi kalau orang yang cakap itu keterampilan yang didasari atas atas sikap positif, yang baik yang harus dilakukan. Itu pertama, kecakapan hidup. Kedua adalah pendidikan kepramukaan adalah melatihkan mereka untuk memiliki karakter yang bagus. Kemudian yang ketiga menjadi warga negara yang baik, ya, nilai-nilai kebangsaannya tinggi. Yang keempat adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan. Itu inti tujuan dari pendidikan kepramukaan di Indonesia. Ya, dengan kurikulumnya yang biasa kita kenal yaitu SKU ya, syarat betul. Kecakapan umum dan juga syarat kecakapan khusus. Untuk Kak Iqbal apa saja nih program prioritas yang dibuat Kuarnas? Nah, karena Kak Iqbal ini kan sudah sampai nasional tingkatannya ya dalam menyelenggarakan kegiatan pramuka di Indonesia, Kak. Pramuka adalah kegiatannya menyiapkan pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Ini yang menjadi jargon kita, dan program yang utamanya adalah bagaimana kita menelurkan adik-adik kita menjadi seorang pramuka Garuda. Kenapa harus pramuka Garuda? Karena disitulah tingkatan tertinggi ya, atau katakan kalau sekolah kelulusan itu. Kelulusan seseorang ya di pramuka Garuda. Itu ya. Jadi kalau dia misalnya dari siaga, mula, bantu, tata, tidak Garuda belum selesai sebetulnya. Belum ada ijazah gitu kan. Ijazahnya siaga Garuda. Siaga Garuda. Kan, penggalan juga gitu, penggalan ramu, rakit, terap, dan Garuda. Nah, kemudian penegak juga begitu, Bantara, Laksana, Garuda, Bandega juga Garuda. Setiap tingkatan karena Garuda ini kan sebetulnya manusia yang kita harapkan mereka benar-benar menjadi manusia yang siap sedia ya. Di situ Garuda itu di lambangnya ada setia siap sedia kan. Nah, setia siap sedia itu dia setia terhadap NKRI, terhadap bangsa dan negara ini, kemudian dia juga siap sedia. Nah, siap sedia ini kalau Bidon Paul mengatakan adalah be prepare. Ya. Be prepare itu siap sedia adalah orang-orang yang memiliki daya tahan sebetulnya, kecerdasan daya tahan yang kuat. Karena Bidon Paul mengatakan kalau orang yang sudah be prepare, yang siap sedia, dia tidak akan terkejut menghadapi perubahan hidup sedrastis apapun perubahan hidupnya. Karena dia tahu bagaimana menghadapinya. Itu orang yang be prepare, orang yang siap sedia. Nah, kita melatih adik-adik kita menjadi pramuka Garuda agar mereka menjadi orang yang siap sedia itu. Pada suatu saat dia yang sudah penegak pandega namanya, dia harus membantu orang tuanya mengembangkan usaha bisnisnya, dia sudah siap sedia. Bagaimana dia terjun di dunia bisnis, sehingga dia serius di situ menekuninya, dia tahu bagaimana mengolahnya, sehingga usaha orang tuanya akan maju, gitu kan.
Kalau yang memang harus di pegawai, dia akan siap sedia di pegawai, dia tidak akan korup, tidak akan memanipulasi, karena dia memang orang yang sudah disiapkan untuk itu. Itu pramuka siap sedia. Makanya itulah yang akan diharapkan jadi pemimpin nanti di Indonesia di 2045, Indonesia Emas. Nah, harapannya nanti Indonesia Emas tahun 2045 Presiden Republik Indonesia Pramuka Garuda, Kak Iman. Pramuka Garuda. Iya, wah, kita. Luar biasa. Kita berdoa semoga pas di Indonesia Emas presidennya Pramuka Garuda. Dari Pramuka Garuda yang sudah melewati berbagai macam ujian-ujian dan gemblengan-gemblengan ya. Strategi kakak nih dan dari tim Kuarnas dalam mengembangkan kurikulum pramuka yang sesuai dengan kemajuan era digital zaman sekarang ini nih. Ya, pertama adalah coba kita akan membenahi manajemen di organisasi dulu, Kak. Bagaimana menjadi organisasi yang juga modern kan gitu. Selain itu juga Kuarti Nasional juga kerjasama dengan salah satu vendor perusahaan yang bergerak di bidang IT yang nantinya akan mendukung Kuarti Nasional untuk mengembangkan hal tadi yang berkaitan dengan IT ini, sehingga kita tidak tertinggal dengan hal-hal yang terkait dengan dunia-dunia digital ini. Selain itu, secara software kita juga menyiapkan, saat ini sedang dievaluasi, kita sedang review SKU, SKK, dan SPG kita untuk bisa menjawab tantangan zaman. SKU kita seperti apa, SKK kita bagaimana, SPG Pramuka Garuda seperti apa, sehingga ini bisa menjawab tantangan zaman. Karena generasi muda kita kan nanti akan menjadi generasi muda paling banyak di dunia. 60% orang Indonesia itu isi generasi muda tuh. Isi generasi muda. Iya. Anggota pramuka di dunia yang terbanyak ya di Indonesia. Indonesia, betul. Ya. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan mereka. Nah, kita akan mulai dari situ. Sehingga nantinya harapan kita SKK itu bisa juga bekerja sama dengan BNSP sehingga memiliki standarisasi yang jelas. Terstandarisasi sehingga pada saat mereka masuk ke lapangan pekerjaan, lapangan dunia usaha, sertifikasi itu laku. Ada sertifikasinya ya? Iya, dengan BNSP nanti rencana kerjasama. Iya, jadi tidak hanya dengan pembina di dalam sekolah, gitu ya, tapi sudah sertifikasi ini bisa ke dunia usaha, gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk tim dari Kuarnas untuk mengembangkan kegiatan kepramukaan. Nah, ini untuk program dari kaderisasi ya, untuk menciptakan pelatih-pelatih unggul dalam kepramukaan. Karena tantangannya kan, karena Kak Iqbal ini udah se-Indonesia nasional gitu kan, sangat-sangat luas gitu kan. Gimana tuh untuk program kaderisasinya Kak, untuk pelatih-pelatih? Ya, sekarang ini memang kan sebetulnya seperti kursus itu, seperti sekarang yang sedang kita lakukan di KMD itu kan haknya Kuarti cabang. Kemudian KPD hak Kuarti. Tapi dengan luasan wilayah Indonesia yang begitu luas, tidak mungkin dilaksanakan sesuai dengan kewenangan itu. Sehingga kita coba berikan beberapa kewenangan untuk kepada Kuarti di bawahnya bisa menyelenggarakan, melaksanakan saja. Tapi tetap penanggung jawabnya adalah Pusditlacap, gitu kan. KMD kita lakukan, KPD harusnya itu kewenangan daerah, Kuarti daerah. Itu bisa saja Kuarti cabang menjadi pelaksananya, tapi tetap koordinasinya di Kuarti dilaksanakan oleh Kuarti daerah, dalam hal ini Pusdiklatda. Dan ini juga tetap kita akan terus mengevaluasi, mempelajari terus materi-materi kursus kita yang sudah kita berikan, dan rencananya kita juga akan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan pertemuan bagi para pembina, bagi para pelatih untuk terus meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, ini yang akan kita kejar di awal nantinya adalah ini Kak. Selain akreditasi Pusdiklatnas, Pusdik maksud saya, akreditasi Pusdiklat, juga sertifikasi untuk pembina dan pelatih pembina pramuka. Nah, ini akan kita kerjasamakan dengan BNSP seperti apa nanti sehingga ada nilainya gitu. Sertifikat pelatih kita, sertifikat pembina kita itu terdaftar di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini yang sedang kita upayakan ke arah situ, sehingga sekarang ini kan sudah luar biasa Kak, tentang sertifikasi ini sudah amat sangat menjadi kebutuhan di dunia kita, dunia usaha dan sebagainya. Karena ini pengalaman teman-teman di Bali pada saat dulu banjir itu kejadian Kak. Iya. Kejadian ada mau menolong mengevakuasi turis asing itu dari lokasi banjir. Turis asingnya itu tanya,
Ini Anda punya sertifikasi nggak bawa perahu ini? Ya, ya. Jangan-jangan nanti saya malah tenggelam nanti ini kan gitu. Nah, ya, ini yang harus ditanya. Jadi itu jadi hal yang akhirnya menjadi hal yang menjadi dibutuhkan di dunia yang akan datang ya. Sertifikasi ini amat diperlukan. Berarti gitu. Nah ini memang kita harus belajar juga ya dari kemajuan di luar negeri ya. Kita ini harusnya punya sertifikasi, apalagi dengan bahasanya warga dan masyarakat umum. Ya kalau turis asing tadi kan memang sudah ke depan sana gitu ya. Siapa yang akan menolong saya harus mempunyai kecakapan, keterampilan dan sertifikasi itu, tidak sembarangan gitu ya. Betul. Mantap benar. Ya itu Kak, ini kejadian di Australia sudah berjalan ini Kak, sertifikasi itu. Di Australia kita kegiatan seperti ini kemah gitu, membawa adik-adik berkemah atau tidak usah berkemah lah, penjelajahan gitu, penjelajahan kota. Itu polisi berhak menanyakan pembinanya. Ada punya sertifikasi nggak nih pembina sebagai pembina? Mana sertifikasi Anda gitu? Kalau nggak ada, polisi berhak membubarkan itu. Bubar kegiatannya nggak ada. Nah kita kan belum sampai ke situ. Sekarang pembina kita yang KMD aja masih banyak yang belum. Nah ini yang kita coba mengarah ke sana sehingga harapan kita nantinya akan jadi ini berimbang nanti kan. Sekarang ini kan rasio peserta didik dengan pembina dengan pelatih masih cukup jomplang lah ya rasionya. Betul, ya. Nah kalau ini sudah makin mendekati dan tersertifikasi, orang tua bisa nanya. Ini gugus depan ini pembinanya tersertifikasinya. Kalau nggak saya nggak mau anak saya ikut latihan pramuka di sini. Nah itu. Makanya jangan sampai ada bilang pramuka tepuk-tepuk saja gitu kan. Betul. Padahal kan pendidikan dan pelatihan kepramukaan di Pusdiklat itu sudah ada semuanya. Betul, gitu. Hanya pembina-pembina kita ini yang mau bersertifikasi apa tidak gitu ya. Betul, arahnya ke situ. Betul mantap. Ini Kak, adakah nih tokoh-tokoh yang dihasilkan dari kegiatan pramuka? Ini khususnya dari Kuaran Kramajati gitu kan. Memang kalau terdata betul tidak, saya yakin banyak sebenarnya Kramajati atau di luar dari Kramajati Jakarta Timur ada beberapa tokoh. Salah satunya yang dari Jakarta Timur, peserta didik saya dari Ciracas itu Kak Aji Martono, dia itu komisioner BNSP. Dia komisioner BNSP. Kemudian kita kenal Kak Bambang Susatyo. Ya, Bambang. Ketua MPR. Ketua MPR. Gugus depan yang berpangkalan di SMP Negeri 49. Kak Bambang Susatyo. Ya. Sekarang Ketua MPR. Kemudian selain itu kita punya Kak Har Kristuti. Ada Har Kristuti yang juga lulusan SMP 49. Beliau itu berkali-kali menjadi ketua pansel ya. Panitia seleksi KPK, panitia seleksi BPK, sering kali itu. Kak Har Kristuti. Har Krisnowo, seorang doktor itu kan. Selain juga ada tokoh yang memang tokoh berkecimpung di dunia perpustakaan, Kak Kris Haryati. Yang tokoh juga kita yang punya beberapa tokoh yang di dunia pendidikan banyak sebetulnya Kak. Seperti Rektor UNJ juga masih aktif, dia pramuka aktif itu sekarang Pak Profesor Komarudin itu. Oh iya. Itu pramuka aktif dari penegak segala macam sudah lulus itu. Nah ini beberapa orang yang memang terus ke Keramat Jati itu Kak yang saat ini sedang naik panggung ya Kak Bambang Susatyo itu Kak Bambang Susatyo ya baik. Beri tepuk tangan dong untuk tokoh-tokoh pramuka dari Jakarta Timur, DKI Jakarta maupun dari seluruh Indonesia. Saya ingin minta nih kata-kata inspiratif untuk kita semua nih ya kan dari Kak Iqbal nih supaya makin maju kita. Satu metode kepramukaan yang saya lihat itu sebetulnya metode yang baik sekali kita lakukan adalah metode lomba sebetulnya. Di kita lah ada lomba tingkat, tapi kadang-kadang kita salah menafsirkan lomba ini sehingga akhirnya menjadi lomba pembina. Lomba kuartir, lomba gugus depan gitu kan. Bukan lagi untuk peserta didik. Padahal lomba itu adalah untuk membangun mental prestatif Kak Imam. Nah ini yang saya rasakan. Dari lomba ke lomba itulah terbangun mental prestatif kita sehingga kita berani bersaing dengan orang lain. Itu yang harus dibangun sebenarnya. Bukan urusan kalah menangnya. Jiwa kompetitif ya. Memiliki jiwa kompetitif di dunia yang akan datang itu akan kuat itu Kak Imam. Harus kuat betul kita dengan hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana dia memiliki mental prestatif gitu. Ya saya berkali-kali dulu waktu masih penegak nyoba-nyoba yang lain kayak Imam tuh. Coba ikut lomba baca puisi, alhamdulillah Jakarta Timur sempat menang, ikut lomba pasukan kibar bendera gitu kan di sekolah. Bahkan saya ikut lomba Abang None Jakarta Timur waktu itu. Lomba Abang None Jakarta.
Abang None. Ya, tahun 87 saya ikut lomba Abang None Jakarta itu. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Masih termasuk lima terganteng di Jakarta pada saat itu. Itu akibat apa? Ya saya berdasarkan dari pramuka. Dari gitu. pramuka. Terbangun mental prestatif saya bahwa bagaimana saya harus bisa menunjukkan saya punya prestasi loh gitu. Bisa loh saya bersaing dengan orang gitu, orang lain gitu. Ini yang harus dibangun pada adik-adik kita. Nah, juga penyadaran kepada para pembina, lomba itu bukan untuk cari kalah menang, untuk cari pemenang saja kan. Tapi sebetulnya intinya lomba membangun jiwa mental prestatif adik-adik kita, sehingga mereka siap bersaing dengan siapapun pada saat nantinya. Itu yang penting. Ya. Sangat luar biasa. Abang None Jakarta. Wow. Saya yang ganteng gini nggak masuk nih. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Sama-sama Kak Iqbal. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Kak. Amin, sama-sama. Baiklah, demikian kami ucapkan banyak terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.